Visualisasi kehidupan untuk mewujudkan impian. Apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Kita perlu banget melakukan visualisasi untuk kehidupan kita agar selalu bisa mencapai apa yang menjadi impian kita. Dan impian itu adalah sesuatu yang memang akan bisa terwujud selama kita percaya dan kita mengikuti semua polanya, mengikuti proses-prosesnya, dan kita bisa menjadi orang yang memang selalu dalam keberlimpahan. Impian di sini nggak melulu soal keuangan ya, namun impian di sini banyak hal ya, mungkin dari kesehatan dan lain-lainnya. Tapi kita perlu juga menanamkan bahwa apa yang kita inginkan itu atau kita impikan itu bisa terwujud. Dan kita langsung mulai di poin pertama, deskripsi detail kehidupan impian. Pentingnya memberikan deskripsi yang sangat detail tentang kehidupan impian. Semakin spesifik visualisasi, semakin kuat pengaruhnya terhadap pikiran bawah sadar, membantu menciptakan gambaran yang jelas dan meyakinkan. Pikiran kita ini bisa memprogram yang namanya pikiran bawah sadar kita. Meskipun itu hanya sekedar ya mungkin input-input yang kita masukkan, terus segala sesuatu yang kita masukkan juga, itu semua adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai patokan selama itu kita melakukannya detail. Meski itu kita belum mendapatkannya, kita belum meraihnya, namun buatlah seolah-olah semua itu adalah sesuatu yang sudah nyata, sesuatu yang sudah kita dapatkan. Maka dari itu kita akan semakin kuat nih memancarkan sebuah energi yang itu bisa menghasilkan segala hal yang memang kita butuhkan. Kita harus detail, kita harus jadi orang yang selalu optimis dengan apa yang menjadi impian kita. Misalkan kita pengen memiliki sesuatu nih, katakan misalkan pengen punya penghasilan sekian dalam sebulan. Itu kita bisa rasakan bahwa itu semua udah kita dapatkan. Dan kita bisa menggambarkannya secara detail, terus deskripsinya itu kita juga harus membuatnya semakin bagus lagi. Nggak perlu kita memikirkan nanti masuknya dari mana, bagaimana prosesnya, itu nggak perlu. Yang kita perlukan hanyalah seolah-olah semua itu sudah kita dapatkan dan itu semua udah menjadi milik kita. Ketika kita sudah melakukannya, maka kita itu akan menariknya dalam kehidupan yang nyata. Nah, begitu juga dengan hal-hal lain yang kita inginkan, hal-hal yang memang kita harapkan untuk kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang akan meraih apa yang sudah kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Meskipun prosesnya tiap orang beda-beda ya, tiap orang itu punya mungkin jalannya masing-masing, tiap orang punya ritmenya masing-masing. Jadi ketika kita sudah melakukan secara rutin dan kita membuat deskripsi yang jelas akan apa yang menjadi impian kita, maka tinggal tunggu waktu aja kok. Semua itu akan menjadi sebuah realita dan kita akan mendapatkan semua. Kita lanjut di poin kedua, melibatkan 5 indera. Konsep melibatkan 5 indera dalam visualisasi atau visualisasi kehidupan impian harus memasukkan pengalaman sensorik seperti suara, gambar, aroma, rasa, dan sentuhan sehingga menciptakan pengalaman yang lebih nyata. Jadi kita harus mengaktifkan semua indera kita, mungkin dari perasaan kita, mungkin dari sentuhan yang sebenarnya nih kita pengen sebuah mobil nih, tapi kita masih hanya memiliki sepeda motor. Saat kita menggunakan sepeda motor kita rasakan juga bahwa kita sedang menyetir mobil yang kita impikan, apapun itu mobilnya. Rasakan Anda sudah mengendarainya, meskipun saat dalam perjalanan itu Anda hanya mengendarai sepeda motor, tapi rasakan bahwa itu adalah mobil impian Anda. Terus baunya, terus penglihatan Anda ini mungkin lihat dashboardnya, lihat persnelingnya, ataupun melihat dari sisi spionnya, dan rasakan itu sesuatu yang nyata bahwa Anda sudah menggunakan mobil impian Anda. Dan itu semua akan memicu bagaimana percepatan biar Anda bisa memiliki mobil impian tersebut. Namun kita juga harus detail juga ya. Misalkan kita menginginkan mobil, mobilnya apa, serinya apa, terus mungkin nanti aromanya bagaimana, warnanya juga, interiornya kita harus menggambarkan dengan jelas, dan itu kita buat seolah-olah sudah memilikinya meskipun itu belum. Ataupun gini, Anda punya mobil tapi mobilnya mobil tua. Imajinasikan aja saat Anda mengendarai mobil itu, Anda sedang menyetir atau Anda sedang mengendarai mobil yang memang menjadi impian Anda. Entah mobil mewah, entah mobil apapun yang menjadi impian Anda, ataupun hanya mobil yang usianya lebih muda dari mobil yang Anda miliki saat ini. Itu juga sangat berpengaruh. Rasakan semua itu juga seolah-olah udah
nyata. Asiknya bagaimana berkendara, terus mungkin bercanda dengan keluarga di dalam, atau kita menikmati suasana yang itu wah seolah-olah kabinnya ini udah memang mobil yang kita inginkan, mobil yang kita impikan. Dari situ pikiran bawah sadar nggak mengenali kalau itu kita hanya berpura-pura. Itu semua dianggap sesuatu yang benar, dan jangan kaget kalau tiba-tiba nih Anda akan mendapatkan kejutan yang itu memang akan mewujudkan realita yang sudah Anda tanamkan pada pikiran bawah sadar Anda, dan itu menjadi sebuah kenyataan yang akan Anda terima. Dan kita lanjut di poin ketiga, fokus pada emosi positif. Pentingnya merasakan emosi positif dalam visualisasi, bahwa dengan membayangkan perasaan bahagia, puas, dan berkecukupan dalam kehidupan impian, Anda dapat menguatkan koneksi emosional dengan visi tersebut. Ketika kita fokus pada emosi positif seperti tadi ya, kita bahagia, kita senang, kita gembira, bahwa kita sudah memilikinya, kita sudah mendapatkan semua itu, dan itu sudah menjadi sebuah kenyataan, maka kita akan menemukan jalan ataupun cara yang itu bisa mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut, dan kita akan mendapatkan dengan cara yang sangat menyenangkan, tentunya dengan cara yang sangat mudah, dan itu semua bisa menjadi kenyataan yang mungkin kalau orang yang nggak percaya itu hanya dipikir adalah sebuah halusinasi semata. Namun itu semua bukan sesuatu yang mustahil. Semua bisa tercipta. Ibaratnya hukum gravitasi. Ketika kita melemparkan sesuatu ke atas, pasti akan balik jatuh lagi ke bawah. Ya, seperti itulah law of attraction. Jadi apa yang kita lemparkan dari pikiran kita atau pikiran bawah sadar kita, itu akan kembali kita terima dalam wujud yang nyata. Di dalam dunia ini segala sesuatu tercipta dari dua kali penciptaan. Pertama di pikiran kita, dan kedua di realitas nyata. Ketika kita sudah menerapkannya, ya kita tinggal siap-siap aja. Kita menerima dan kita mendapatkan apa yang menjadi impian hidup kita. Visualisasi itu penting. Ya tanpa ada visualisasi kita nggak akan pernah menggambarkan bagaimana hidup kita ke depan. Kita nggak merencanakan apa yang akan kita miliki, apa yang ingin kita capai. Semua itu harus kita visualisasikan dulu. Dan kita sambung ke poin keempat. Visualisasi rutin. Visualisasi sebagai bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari. Menyempatkan waktu setiap hari untuk merenungkan dan memvisualisasikan kehidupan impian dapat membantu mengerahkan energi positif ke arah yang diinginkan. Nah, begitu polanya. Ketika kita memikirkan sesuatu, kita visualisasikan secara positif ya tentunya, dan kita melakukannya rutin. Itu menjadi sebuah repetisi yang itu akan dianggap oleh pikiran bawah sadar itu semua itu adalah sesuatu yang sudah nyata. Dan itu akan dikirim lagi menjadi kenyataan yang sebenarnya dalam hidup kita. Keren banget kan? Anda percaya, Anda tidak percaya, semua itu terjadi ya. Biasanya orang yang nggak percaya itu, wah mustahil, nggak mungkin, nggak bisa, dan wah nggak akan pernah didapatkan. Nah itulah ketika kita memikirkan hal-hal yang itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, karena kita berpikirnya adalah sesuatu itu nggak mungkin, ya itu nggak akan pernah mungkin kita dapatkan. Dan itu adalah sebuah permintaan juga, karena apa? Kita sudah menanamkannya. Dan kita lanjut lagi di poin kelima. Ini yang penting banget ya, mental. Mengatasi hambatan mental atau ketidakpercayaan yang mungkin muncul saat memvisualisasikan kehidupan impian. Ketika kita melakukan visualisasi nih, kadang ada logika kita atau pikiran sadar kita itu justru yang menjadi tukang protes. Kenapa? Wah, mana bisa, mana mungkin. Kenapa? Yang dikenali oleh pikiran sadar itu hanyalah saat ini kita ini siapa, saat ini kita bagaimana, dan itu semua kalau kita iyakan itu akan menjadi sebuah hambatan yang sangat luar biasa. Jadi mental kita ini dibuat drop atau dibuat down. Akhirnya kita bilang, wow bener juga ya, wah iya ya ternyata ini nggak bisa. Nah ketika itu sudah muncul, nah cara mengatasinya adalah dengan katakan saya memilih. Misalkan Anda menginginkan mobil impian nih, nanti kalau pikiran sadar Anda mengganggu, segera cut dengan saya memilih untuk, atau saya memilih memiliki mobil, mungkin apa yang tinggal Anda sebutkan. Mobil impian kan tiap orang beda-beda. Dari situ bangun mental kita, bangun diri kita, biar kita ini menjadi orang yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan.
apa yang kita ingin capai, apa yang kita impikan. Nah dari situ nanti kita akan mendapatkan berbagai macam ya mungkin cara, mungkin peluang-peluang yang tiba-tiba datang ataupun dikirim oleh alam semesta itu berbentuk ya segala sesuatu. Karena gini, konsepnya itu ada 3. Kita dikirim situasi, kondisi, dan orang. Nah alam semesta akan mengirim salah satu dari itu atau 2 dari itu, yang itu akan memposisikan diri kita untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup kita ataupun impian kita. Ketika itu semua sudah diterapkan dan alam semesta udah mengirimkan sinyal-sinyal tersebut, langsung aja ambil. Karena apa? Law of attraction itu menyukai kecepatan dan kita tinggal mengambilnya dan tetap jalani dengan rasa yang gembira ataupun rasa bahagia. Ketika kita udah menerapkannya, kita udah menjalankannya, maka kita akan menjadi orang yang berkelimpahan. Dan satu hal yang gak boleh lupa adalah raih mimpimu. Salam harmonis.